Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan sekarang saya duduk di semester 5, kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester etika dakwah. Baik, yang pertama, etika dakwah berasal dari padanan dua kata, yaitu etika, yang dalam bahasa Yunani disebut ethos. Artinya itulah kebiasaan, adat, dan akhlak. Sedangkan dakwah berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan, yang artinya mengajak, menyeru, dan memanggil. Etika dakwah ini berarti bentuk adab, tata krama, dan kesopanan dalam berdakwah, baik itu secara tampilan dai ataupun perilaku dai dengan nilai baik dan buruk. Oke, jika kita tentukan kode etik dalam bidang penyiaran, pers, dan bidang lain, maka dalam konteks dakwah, etika dakwah ilmiah yang menjadi kode etik yang mengatur seluruh nilai etis dakwah. Adapun ruang lingkup etika dakwah antara lain kerangka analisis objek pandangan nilai, yang merupakan pendekatan sistematis untuk memahami serta mengevaluasi nilai yang mendasari tindakan dakwah, yaitu memiliki dua ketentuan. Yang pertama berdasarkan pada objek nilai, yang kedua tergantung pada subjek nilai. Yang kedua itu adalah kerangka analisis aktivitas yang menilai tentang objek yang dinilai, standar penilaian serta bagaimana teknis penilaiannya. Adapun dalam lingkup etika dakwah ini, objek penilaiannya berfokus pada dakwah yang meliputi unsur-unsur dakwah seperti dai, mad'u, manhaj atau metode dakwah, wasilah, media dakwah yang digunakan, maudu, pesan dakwah, dan al-qasdu, itulah tujuan. Yang ketiga adalah kerangka analisis pembuatan dakwah yang mencakup dua aspek utama, yaitu dohir atau tampak dan batin atau disebut juga tidak tampak. Aspek dohir ini seperti halnya gerakan fisik ataupun tindakan yang dilakukan dai saat menyampaikan dakwahnya dan juga ekspresi serta sikap yang ditampilkan di depan mad'u. Apakah dai tersebut mencerminkan sikap terbuka, ramah, atau penuh kasih sayang? Gerakan fisik ini mencerminkan motivasi, hasrat, kebiasaan, watak, dan tujuan dai tersebut. Yang kedua, etika dakwah ini berdasarkan landasan-landasan yang ada. Adapun landasan etika dakwah ini diantaranya, nah tadi disebutkan bahwa nomor 1 itu, sekarang nomor 2 gitu ya. Nomor 2 itu jawabannya adalah etika dakwah ini berdasarkan pada landasan-landasan yang ada. Dan landasan-landasan tersebut diantaranya, yang pertama itu landasan teologis, atas dasar bahwa manusia merupakan ciptaan Allah yang dianugerahi akal, ciptaan Allah yang paling dicintai oleh orang-orang yang beriman dan paling sempurna imannya serta paling baik akhlaknya. Dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Adapun Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan Al-Bukhari. Kedua landasan itu disebut juga landasan filosofis. Hal itu diangkat dari suatu pertanyaan, mengapa manusia harus beretika atau bermoral? Nah, itu dari jawabannya, ada dua tadi. Terus kemudian karena manusia itu merupakan makhluk yang berakal, serta segala bentuk perkataan atau tindakan akan dipertanggungjawabkan, maka kekuatan moral itu dibutuhkan untuk mengendalikan akal dan nafsu sehingga kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Oke, kemudian ada landasan historis. Secara historis, etika dakwah telah berkembang sebagai subdisiplin. Sekitar tahun 2003, di Fakultas Dakwah, etika dakwah masuk dalam kurikulum Fakultas Dakwah. Dan yang terakhir itu adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dan berinteraksi dengan manusia lain juga saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, dalam lingkup bersosial ini diperlukan adanya moral agar hidup manusia teratur sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditentukan. Manusia dapat hidup rukun dengan adanya moral dan etika yang dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks etika dakwah, landasan sosiologis berfokus pada interaksi antara pelaku dakwah atau disebut juga dai dan masyarakat adalah mad'u sebutannya. Oke. Serta bagaimana proses sosialisasi nilai Islam dapat dilakukan secara efektif. Oke, jawaban ketiga jawaban nomor 3 adalah ketiga, yaitu
pembahasan tentang pendekatan dan teori etika dakwah. Di dalam etika dakwah terdapat pendekatan etis. Dakwah pendekatan etis ini kegiatan yang mengedepankan nilai-nilai etika. Nilai etika itu sendiri dimaknai sejumlah nilai dibuktikan kebenarannya karena adanya konsep yang telah dirumuskan dalam bentuk ijma atau kesepakatan para ulama. Adapun teori etika dakwah yang sumbernya dilandaskan atau didasarkan pada pedoman Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Nilai etik menurut Al-Quran dan Hadis memerintahkan agar berdakwah secara hikmah, pengajaran yang baik, dan perdebatan yang terpuji. Nah, itu adalah arti dari hikmah, teman-teman. Oke. Dakwah bil hikmah ini maksudnya yaitu dakwah yang dilakukan secara bijak, memberi teladan, memperhatikan suasana, situasi, dan kondisi mad'u sesuai seperti itu. Metode yang digunakan relevan sesuai tantangan dan kebutuhan. Dakwah bil mau'izatil hasanah yaitu dakwah dengan tutur kata lembut, tidak menghakimi lawan bicara, dan tidak bersikap sinis dan kasar. Nah, kemudian ada dakwah bil mujadalah, yaitu dakwah dengan cara berdiskusi atau debat dengan cara yang baik ataupun dengan prinsip-prinsip yang baik. Lalu terdapat pula etika dakwah berdasarkan sirah nabawiyah dengan berpedoman pada cara dakwah Rasul, misalnya cara Rasul dalam merespon sebuah kemungkaran dengan cara lemah lembut dan simpatik. Namun ketika kondisinya mengharuskan Rasul berbuat tegas, maka Rasul akan tegas. Maka Rasul akan menyampaikan dengan cara yang tegas untuk menekankan pelaku kemungkaran dan memberi pelajaran atasnya agar kembali ke jalan yang benar. Nah, maka dari itu emang kalau misalnya Rasul pertama tuh emang dia dengan cara baik-baik dulu. Kemudian kalau misalkan emang dia butuh namanya pelajaran, maka Rasul akan memberikannya secara tegas gitu ya peringatannya. Kemudian penafsiran dan pemahaman ulama tentang nilai etika dakwah atau nilai etis dakwah sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Maskawai bahwa etika merupakan kondisi jiwa yang melakukan pembuatan tanpa pikiran dan perenungan atau fitrah. Sikap ini berasal dari watak dan kebiasaan serta latihan-latihan. Lalu yang terakhir, nilai etik berasal dari kebiasaan positif yang berkembang di masyarakat. Oke, itu nomor 3. Dan sekarang saya akan menjawab nomor 4. Nomor 4 yaitu tentang norma. Nah, apa itu norma? Norma merupakan pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Adapun jenis-jenis norma, yang pertama itu adalah norma agama yang berlandaskan atau yang berdasarkan pada ajaran suatu agama. Misalnya unsur-unsur yang terkandung dalam rukun Islam dan rukun iman, itu buat Islam. Kalau misalkan agama-agama yang lain itu ya beda lagi gitu ceritanya. Oke. Fungsi norma agama ini sebagai pedoman hidup umat beragama yang berasal dari perintah dan larangan Tuhan. Jadi langsung ke Tuhan ya, karena emang agama itu kita harus kayak jurumusnya ataupun berpatokan pada ajaran Tuhan. Lalu kedua yaitu norma hukum yang berdasarkan pada aturan hukum, yaitu berlaku secara nasional maupun internasional. Fungsinya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan suatu negara. Misalnya tidak membunuh, tidak mencuri, bahkan tidak misalkan berbuat hal-hal yang tidak perlu dilakukan gitu, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kemudian ada norma kesusilaan. Nah, kesusilaan ini berlandaskan pada hati nurani yang membentuk akhlak, yang menentukan itu baik apa buruk. Contohnya yang paling mudah itu adalah buang sampah sembarangan. Nah, kalau misalkan kita sebagai manusia, kalau misalkan buang sampah sembarangan itu buruk, berarti jangan dilakukan. Karena kenapa? Karena kita mempunyai hati nurani. Kalau misalkan emang dikiranya itu baik, kalau misalkan buang sampah sembarangan ya buang sampah sembarangan, tapi kalau misalkan baik ya jangan lakukan, seperti itu. Kemudian ada pula norma kesopanan yang berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Norma ini mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam kehidupan, misalnya aturan untuk mengucapkan salam saat bertemu orang lain sebagai penghormatan. Oke. Kemudian ada dalam norma etika dakwah ini yang disebut dengan urf. Kata urf sendiri berasal dari kata arofa atau al-ma'ruf yang artinya sesuatu yang dikenal atau diketahui. Ada juga yang menyebutkan bahwa urf yaitu kebiasaan yang baik. Secara terminologi, urf artinya itu adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah umum dilakukan oleh dominan orang dalam suatu masyarakat. Oke. Landasannya dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin, yang artinya dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ayat ini menjelaskan bahwa uruf diartikan sebagai perkara yang dianggap baik oleh masyarakat.
dengan pertimbangan kebiasaan baik dan nilai yang berguna bagi kemaslahatan. Uruf memiliki berbagai macam bentuk dari segi objeknya terhadap uruf lafzi dan amali. Nah, uruf lafzi itu apa? Uruf lafzi itu adalah merupakan adat kebiasaan masyarakat yang memakan ucapan untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Contohnya, di banyak daerah di Indonesia, ketika seorang menyebut daging, yang dimaksudkan biasanya adalah daging sapi. Meskipun secara teknis daging mencakup semua jenis daging, tapi kebiasaan ini menjadi norma di masyarakat, sehingga menjual daging akan mengambil daging sapi ketika mendengar permintaan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya memang awalnya tuh dia minta daging, tapi ya secara masyarakat tuh memang kita bisa daging itu adalah daging sapi, maka ya udah jelas gitu, daging itu daging sapi, padahal kan daging kan banyak gitu ya, bisa daging domba atau daging kerbau, daging ayam atau apapun itu, yang penting daging kan. Tapi kalau misalnya di masyarakat yang daging itu ya daging sapi gitu. Nah, itu contohnya. Kemudian ada uruf amali, merupakan adat atau kebiasaan masyarakat mengenai suatu tindakan biasa atau muamalah. Contohnya, kebiasaan mengadakan acara halal bihalal setelah Idul Fitri yang merupakan tradisi khusus di kalangan Muslim Indonesia. Kemudian ada juga jenis uruf dan dari segi cakupannya, cakupannya gitu. Yang pertama adalah urf am, berarti adat istiadat kebiasaan masyarakat yang telah umum berlaku di berbagai masyarakat. Tadi contohnya tadi itu halal bihalal gitu. Dan contohnya dalam pernikahan ada kebiasaan membagi mahar menjadi dua bagian. Mahar muqaddam atau dibayar di awal, dan mahar muakhir atau dibayar di kemudian. Ini merupakan praktik yang umum di kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Nah, tadi contohnya itu udah banyak ya, tadi sudah jelaskan urf yang lainnya juga. Kemudian ada urf khas. Urf khas. Nah, berarti urf khas itu adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku secara khusus di tempat dan waktu tertentu, sehingga tidak berlaku di sembarang tempat. Contoh, setelah bulan Ramadan, banyak muslim di Indonesia mengadakan kegiatan halal bihalal. Ini adalah tradisi untuk saling memaafkan dan menjambung tali silaturahmi antar keluarga, teman. Praktik ini menjadi khas di Indonesia dan belum tentu ada negara muslim lain. Betul. Karena meskipun ormasnya itu NU, meskipun ormasnya itu Muhammadiyah, meskipun ormasnya itu Persis, kalau misalkan habis namanya bulan Ramadan, pasti namanya halal bihalal gitu. Nah, karena emang sudah tradisi gitu di Indonesia. Kalau misalnya di negara lain, di Mesir ataupun di Arab, meskipun dia menggunakan bahasa Arab, belum tentu juga ada gitu. Dan pasti kalau misalnya ada, pasti itu orang Indonesia juga yang mengadakan. Nah, seperti itu. Yang terakhir itu adalah urf dari segi keabsahannya. Yang pertama adalah urf sahih, yaitu suatu hal yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas atau ayat hadis. Dalam Islam, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan madorot. Oke, contohnya, dalam masyarakat jahiliyah, menghormati tamu dengan memberikan pelayanan seperti makanan dan tempat tinggal ada kebiasaan yang dihargai, dan hal ini juga sesuai dengan ajaran Islam. Nah, seperti itu. Jadi ya, kalau misalkan emang sudah kebiasaan tetapi kebiasaan itu baik, itu boleh. Meskipun dia misalkan di zaman jahiliyah, tetapi emang dia kayak misalkan menyambut tamu dengan baik dan benar, itu tetap boleh. Kenapa? Karena dia tidak melanggar syariat, seperti itu. Oke, di sana ada. Kemudian ada urf fasid, yaitu suatu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat dengan cara menghalalkan yang diharamkan hukum Islam atau bertentangan dengan nas. Contohnya, menyuguhkan minuman keras pada tamu dianggap sebagai bentuk penghormatan, padahal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang konsumsi alkohol. Betul, jelas. Meskipun dia ada tamu, meskipun tamu itu suka mabuk, tapi jangan sampai kita kayak nyuguhin mabuk gitu, nyuguhin khamar, itu tidak boleh, karena di agama itu sudah jelas bahwa kalau misalnya kita minum khamar ataupun minum-minum seperti itu, minuman keras, itu akan memabukkan dan itu jelas haram hukumnya. Maka itu tidak boleh. Syariat tidak boleh, maka jelas tidak boleh. Kemudian contohnya itu yaitu tadi contohnya. Sekarang saya akan menjawab nomor 5. Tadi nomor 4 dan jawaban nomor 5 adalah pembahasan mengenai akhlak dai. Akhlak dai sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qur'an, antara lain pertama adalah perkataannya sesuai dengan tindakannya. Hal ini diungkapkan dalam surat Al-Saff ayat 2-3 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, maka itu kalau misalkan kita jadi dai itu berat, guys. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita kita
kayak menceramah atau berceramah kepada orang lain atau memberi nasihat tetapi kita tidak melakukan atau tidak mengerjakan, itu sama aja kaburo maktan. Berarti cuma ngomong doang gitu, omdo gitu. Jadi nggak ada kerjanya, ya udah gitu. Jadi mending, maka itu kalau syarat dai itu harus berat gitu guys, makanya harus kuat gitu. Terus kemudian ada bersikap lembut, ada tekad kuat dan tawakal kepada Allah. Akhlak dai ini juga dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 159 dan surat Al-Furqan ayat 63. Kemudian ada rendah hati. Akhlak dai disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 63. Tadi sudah jelas ya. Tadi ada beberapa yang saya sebutkan. Contohnya juga ada sikap rendah hati. Terus ada kalau misalnya bersikap lembut dan harus sesuai dengan perkataannya. Nah, kemudian berdakwah seorang dai ataupun dai ketika berdakwah juga perlu memperhatikan penampilan maupun fisik atau luar sesuai kondisi yang kepribadian dalam yang juga menjadi daya tarik dai gitu. Misalkan kita punya namanya kayak ciri khas gitu. Kalau ciri khas kita misalkan pakai bahasa Sunda ataupun misalkan dia pakai pantun dulu atau pakai wayang ataupun pakai itu yang menjadi ciri khasnya atau menjadi daya tarik sendiri gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ada namanya kalau misalkan selain kita memperhatikan penampilan luar, kita juga harus memperhatikan penampilan dalam. Contohnya apa? Betul, hati. Hati kita harus dijaga. Karena kan misalkan kita memperhatikan luar doang, itu sama aja bohong guys, gitu. Atau enggak sama aja bohong kayak ya sudah gitu. Luar dalam tuh harus baik. Kalau misalkan kita jadi dai. Nah, seperti itu. Terus kemudian kepribadian dai juga menjadi unsur vital dalam dakwah. Kepribadian seorang dai atau kepribadian ideal seorang dai itu harus terbiasa ramah, senyum, salam, sapa, sopan, santun gitu ya, 5S gitu. Jadi harus punya namanya itu 5S sebagai seorang dai itu. Kemudian tidak ekstrim dalam tindakan, membiasakan bertutur kata yang baik dan hampir mengendalikan emosi. Nah, untuk zaman sekarang tuh kebanyakan toksik guys. Nah, kalau misalkan toksik itu berarti kita kalau dai itu harus menghindari namanya toksik. Kayak misalkan emang keceplosan ngomong kasar ataupun ngomong yang tidak wajar. Nah, seperti itu. Dai harus bisa mengontrol perkataan. Nah, seperti itu. Kemudian penampilan yang baik lahir dan batin seorang dai juga menunjang keberhasilan dakwahnya, karena mad'u akan lebih tertarik pada visual yang mereka lihat yaitu penampilan luar dan dalam seorang dai. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau misalkan dai itu harus luar baik dalam dan baik juga di luarnya guys ya. Jadi emang di hati baik juga, di penampilan juga baik. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Unzur maqala wa tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.